Diam ya. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desida Malasari dengan NPM 21012082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi listrik magnet. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang proses penyusunannya dilakukan secara berurutan. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang proses penyusunannya dilakukan secara sejajar atau bersusun. Nah, selanjutnya ada arus listrik, yang dimana baterai listrik dapat menghasilkan arus jika terminal-terminal baterai dihubungkan dengan jalur penghantar yang kontinu yang disebut rangkaian listrik. Nah, di sini kita bisa lihat ada rumusnya. Nah, yang selanjutnya ada hukum Ohm, hambatan resistor. Untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian, dibutuhkan beda potensial. Salah satu cara untuk menghasilkan beda potensial adalah dengan baterai. Di sini juga ada rumusnya. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa semakin besar tegangan listrik, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian resistor seri. Pada rangkaian seri, jika sejumlah muatan Q keluar dari hambatan R1, muatan Q juga pasti akan masuk ke resistor R2. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian resistor paralel. Jika muatan mencapai titik yang disebut sebuah percabangan, muatan tersebut terpecah menjadi dua bagian, yang satu melewati R1 dan sisanya melewati R2. Nah, di sini ada pembuatan rangkaian seri paralel, alat dan bahan-bahannya. Di sini kita bisa lihat ada bola lampu kecil 4 buah, fitting bola lampu kecil 4 buah, baterai besar 2 biji, akrilik, papan kayu atau triplek, tempat baterai, lem kayu, kabel penjepit buaya 12 buah, kabel jumper, soket banana 8, solder, kawat email. Nah, selanjutnya ada jembatan Watson. Jembatan Watson adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christine pada 1833 dan meningkat kemudian dipopulerkan oleh Sir Charles Watson pada tahun 1843. Fungsi jembatan Watson adalah untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali umpannya saja suatu kebocoran dari kabel atau tanah, korsleting dan sebagainya. Selanjutnya ada pembuatan rangkaian jembatan Watson. Di sini kita bisa lihat ada alat dan bahan yang dimana ada kabel penjepit merah dan hitam, kabel jumper, resistor OHM 2 dan 100 OHM 2 buah, digital multimeter, project board, adaptor, tang kupas.
Nah, berikutnya ada magnet. Magnet adalah penjepit kertas, paku, dan benda-benda lain yang terbuat dari besi. Semua magnet memiliki dua ujung atau muka yang disebut kutub yang menimbulkan efek magnet paling kuat. Di sini ada medan magnet magnetik. Sama seperti pada listrik, gaya yang diberikan oleh suatu magnet terhadap yang lain dapat dideskripsikan sebagai interaksi suatu magnet dan magnet dari yang lain. Arus listrik yang menghasilkan kemagnetan pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Gaya magnet yang Nah, selanjutnya ada gaya listrik yang menghasilkan konduktor berarus. Gaya magnetik pada kawat yang memiliki panjang L adalah di mana L adalah vektor yang menunjukkan arah arus satu dan memiliki besar yang sama. Gaya pada muatan listrik yang bergerak di medan magnet. Setelah kita lihat bahwa kawat pembawa arus mengalami gaya ketika diletakkan di medan magnet. Medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus, kuat medan pada suatu titik akan lebih besar jika arus yang mengalir pada kawat lebih besar. Dan medan akan lebih kecil pada titik yang lebih jauh dari kawat. Rangkaian percobaan medan magnet di sekitar kawat berarus. Di sini ada alat dan bahannya. Nah, di sini kita bisa lihat alat dan bahan-bahannya. Nah, di sini ada induksi elektromagnetik. Bahasan pada bab ini adalah bagaimana medan magnet dapat menghasilkan listrik. Hubungan kemagnetan dan kelistrikan secara terpisah ditemukan ahli berkebangsaan Amerika, yaitu Joseph Henry pada tahun 1797 sampai dengan 1878. Nah, di sini ada hukum Faraday tentang induksi, hukum Lenz. Faraday melakukan penelitian kuantitatif untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL yang diinduksi. Perubahan flux magnetik menyebabkan arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada konduktor merupakan pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Di sini kita bisa lihat pembuatan rangkaian percobaan induksi elektromagnetik. Ini adalah alat dan bahan-bahannya. Nah, di sini ada transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Hukum Faraday tentang GGL induksi. Berdasarkan hukum Faraday, maka tegangan atau GGL induksi pada kumparan sekunder adalah jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Nah, di sini kita bisa lihat pembuatan rangkaian percobaan dan transformator. Di sini ada alat dan juga bahan-bahannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.